Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi anak-anak hebat? Setelah kalian melakukan percobaan sederhana di rumah kalian tentang diameter otot ketika dinaikkan ke atas kemudian diluruskan kembali. Kemudian coba misalnya, adakah dari kalian yang mempunyai hasil yang sama antara ketika dinaikkan dengan diturunkan? Tidak ada, berarti semuanya sama ya nak? Oke, kalau semuanya sama berarti sekarang kita akan bahas otot itu bisa melakukan otot itu ada dua, ada bicep, ada tricep. Nah, bicep itu yang di atas. Nah, ini namanya bicep. Jadi seperti ini namanya adalah bicep. Kemudian yang di bawahnya, yang di bawah sini ini namanya adalah tricep. Nah, ketika coba kalian perhatikan, ketika kalian naikkan lengan bawahnya ke atas, coba pegang sini, bagaimana keadaan bicepnya? Menggembung atau mendatar? Menggembung, ya, seperti ini. Ini adalah menggembung. Nah, ketika dia menggembung atau memendek seperti ini, kita kenal dengan bahasa namanya adalah kontraksi. Lalu, kalau kita balikkan, turunkan ke bawah, bagaimana otot bicep ini? Datar atau menggembung? Iya, mendatar. Ketika dia mendatar, artinya otot bicep ini sedang melakukan gerakan namanya adalah relaksasi. Nah, itu bicep. Nah, otot itu ada tricep. Di mana tricep? Tricep itu yang di bawahnya, nak. Nah, itu namanya tricep. Ketika kamu naikkan, coba lihat tricepnya, menggembung atau mendatar? Mendatar. Berarti kalau dia mendatar, dia sedang berkontraksi atau berelaksasi? Ya, benar. Berarti dia sekarang sedang melakukan relaksasi. Nah, selanjutnya ketika kita turunkan tangan kita, bagaimana tricepnya? Menggembung atau mendatar? Menggembung. Kalau dia menggembung berarti sedang apa dia? Sedang berkontraksi. Oke. Berarti kalau kita ambilkan percobaan, yuk coba angkat lengan bawahnya ke atas. Bagaimanakah bicep? Bicep sedang apa? Bicep sedang berkontraksi. Lalu tricep sedang apa? Tricep sedang berelaksasi. Oke. Sekarang turunkan lagi tangannya. Ketika tangannya diturunkan, bagaimana bicep? Bicep sedang berelaksasi. Bagaimana tricep? Tricep sedang berkontraksi. Oke, bagi kalian sudah paham antara bicep dan tricep. Nah, sekarang otot di dalam kerangka manusia itu atau di dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada namanya otot rangka, ada namanya otot jantung, ada namanya otot polos. Nah, coba perhatikan gambar ini. Yang namanya otot rangka karena memang adanya di rangka. Yang tadi yang semuanya warna-warnanya merah itu adalah otot rangka, otot yang ada di dalam rangka. Yang melekat pada rangka disebut dengan otot rangka. Otot jantung artinya ototnya yang ada pada jantung. Seperti inilah kira-kira jaringan pada ototnya. Kemudian otot polos itu artinya otot yang berada pada bagian dalam, organ bagian dalam. Contohnya misalnya seperti lambung, usus halus, usus 12 jari. Yang alat seperti ini semuanya termasuk alat pencernaan itu adalah otot polos. Oke ya, jadi ada rangka, ada jantung, ada polos. Kita akan bahas satu persatu antara rangka, jantung, dan polos. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita belajar di sekolahan, kita akan bisa mengambil dengan preparat, kemudian kita letakkan di mikroskop, kita akan melihat bagaimanakah gambar otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Namun ini tidak mungkin bisa kita lakukan dan di rumah pun kita tidak punya mikroskop ya. Untuk itu kita langsung saja ke gambarnya otot rangka atau otot duri. Oke, ini ciri-cirinya dan inilah kira-kira kalau kita letakkan di mikroskop preparat tadi, seolah-olah kita sudah letakkan di mikroskop dan inilah bentuk gambarnya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah otot rangka atau disebut dengan otot duri itu paling banyak yang terdapat pada tubuh.
Mengapa disebut lurik? Karena memang dia berlurik-lurik atau melintang. Nah, ada lurik-luriknya seperti ini, lurik-lurik ini. Ada lurik-luriknya, nama disebut otot lurik. Lalu otot rangka karena dia melekatnya pada tulang dengan perantara tendon. Nah, kemudian bekerjanya secara apa? Dia bekerjanya secara sadar. Maksudnya diperintah oleh otak. Jadi otak yang merintah baru dia bekerja. Ketika otak tidak memerintah maka dia tidak akan bekerja. Nah, karena dia itu diperintah dulu baru dia bisa bekerja, maka coba deh kamu. Kalau di rumah hari Minggu kamu disuruh ibumu, nah hari ini hari Minggu, coba kamu cuci piring ya. Kamu disuruh dulu sama ibu. Apa efeknya? Kamu pasti marah-marah. Kerjaannya kamu apa? Pekerjaanmu tuh dikerjakan dengan cepat-cepat. Kenapa cepat-cepat? Ya karena disuruh, gitu ya. Cepat berkontraksi. Kemudian pekerjaannya karena disuruh-suruh jadi cepat, capek disuruh terus. Itu karena suruh oleh otak, maka dia pekerjaannya mudah lelah karena ototnya berkontraksi, gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah otot jantung. Nah, seperti itu otot jantung. Otot jantung pasti kita sudah prediksi tadi, letaknya di mana? Ya, di jantung. Dia memiliki garis seperti otot rangka, ada luriknya juga, gitu ya. Kemudian bekerjanya secara tidak sadar. Nah, kalau bekerja secara tidak sadar ini artinya yang otak tidak memerintah, otak tidak pernah nyuruh, jantung berhenti, jantung bekerja, tidak. Otot jantung akan bekerja secara terus-menerus. Karena bekerjanya tidak diperintah, maka dia pekerjaannya tidak cepat lelah dan terus. Ada nggak pernah capeklah kata jantung, berhenti dululah, mati kita ya. Maka jantung itu akan berdetak secara kontinu, kontraksinya 70 kali per menit, itu yang normal. Kecuali ketika kamu sedang melihat idolamu, maka yang tadinya 70 kali detak jantungnya akan berubah menjadi 400 kali gitu ya, atau bahkan lebih. Itu karena detak jantung karena melihat idolamu, biasanya seperti itu. Kemudian otot polos. Otot polos namanya polos, artinya dia tidak belurik-lurik. Di mana tadi tempatnya? Tempatnya ada pada dinding lambung, usus halus, pada rahim, kantung empedu, pembuluh darah, pokoknya yang ada di dalamnya. Kerjanya secara apa? Kerjanya secara pelan-pelan. Kenapa dia pelan-pelan? Karena nggak disuruh. Karena tidak disuruh, maka dia bekerja secara pelan-pelan. Nah, otot ini biasanya bentuknya disebut dengan gelendong, seperti gelendongan, ya. Lalu cirinya dia mempunyai sebuah inti tiap selnya. Di tiap inti sebuah inti pada setiap sel-selnya, satu sel dia punya inti, satu sel lagi punya inti, satu sel punya satu inti ya. Bekerjanya berdasarkan cara kerjanya, otot ini tergolong pada otot yang tidak sadar. Apa tadi tidak sadar? Tidak sadar artinya tidak diperintah oleh otak. Kalau tidak diperintah otak berarti kerjanya apa? Pelan-pelan. Kalau pelan-pelan berarti apa? Nggak pernah capek. Maka tidak ada lambung tak capek lah berhenti dulu, pembuluh darah capek lah berhenti dulu, mati kita ya. Nah, itulah Tuhan, hebatnya Tuhan, dia menciptakan di organ bagian dalam itu adalah otot polos, gitu ya. Oke. Kemudian ternyata otot itu juga ada seperti film, ada namanya antagonis. Antagonis itu adalah berlawanan. Nah, sepertinya kamu sudah lakukan tadi. Ini loh, nak. Ketika lengan atas kamu, lengan bawah kamu naikkan, maka otot biceps sedang berkontraksi, tetapi otot triceps sedang ngapain? Berelaksasi. Begitu juga kebalikannya. Ketika lengan kamu luruskan, maka yang tadinya biceps berkontraksi, maka berubahlah si biceps akan berelaksasi dan triceps akan berkontraksi. Nah, ketika ini berrelaksasi dan ini kontraksi, atau kebalikannya, ketika ini kontraksi dan ini relaksasi, itulah disebut dengan otot antagonis atau berlawanan. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham berarti sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita akan lakukan ini, gangguan dan kelainan